Mereka menyebut orang Bunian sebagai makhluk halus yang mendiami hutan-hutan rimba. Konon biasanya menurut legenda masyarakat setempat, orang Bunian akan menculik anak kecil di waktu-waktu tertentu. Menurut kepercayaan masyarakat sekitar, orang Bunian biasanya akan menggoda anak kecil dengan menyebarkan aroma masakan yang sangat lezat, atau yang lebih dikenal dengan istilah Samba Dewa. Kebudayaan yang sangat beragam oleh bangsa Indonesia turut menyumbang begitu banyak kisah-kisah legenda. Seperti kisah legenda pada umumnya, kisah tersebut pun dipercaya tanpa pengecualian. Artinya, hampir seluruh kalangan masyarakat percaya dengan legenda tersebut tanpa berani mencari kebenaran, meski terkadang legenda itu sendiri berada sangat jauh dari nalar manusia. Satu-satunya cerita legenda suku-suku gaib yang ada di Indonesia, orang Bunian, sebutan di Sumatera Barat, dan suku Paloh, sebutan di Kalimantan Barat. Orang Bunian dipercaya merupakan makhluk gaib yang digambarkan memiliki kemiripan dengan sosok manusia. Disebut jika orang Bunian memiliki tangan, kaki, kepala, dan tubuh seperti manusia. Namun makhluk yang satu ini tidak hidup di dimensi manusia. Banyak yang percaya jika makhluk legendaris ini menempati tempat-tempat terpencil seperti tengah hutan, bukit-bukit tinggi, perkebunan, atau bangunan-bangunan tua yang telah ditinggalkan begitu saja dalam waktu yang lama. Legenda tentang orang Bunian berasal dari kepercayaan adat istiadat masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat. Konon menurut legenda, orang Bunian merupakan perwujudan sosok dewa. Mereka menyebut orang Bunian sebagai makhluk halus yang mendiami hutan-hutan rimba. Konon biasanya menurut legenda masyarakat setempat, orang Bunian akan menculik anak kecil di waktu-waktu tertentu. Menurut kepercayaan masyarakat sekitar, orang Bunian biasanya akan menggoda anak kecil dengan menyebarkan aroma masakan yang sangat lezat, atau yang lebih dikenal dengan istilah Samba Dewa. Menurut legenda, orang Bunian pun punya kehidupan mereka masing-masing seperti kehidupan manusia, yaitu memiliki keturunan dan juga memiliki sistem pemerintahan mereka sendiri. Banyak yang percaya jika makhluk ini merupakan makhluk halus sebangsa jin yang konon memiliki kekuatan supranatural yang sangat dahsyat. Dan menurut legendanya, makhluk ini tidak akan pernah dilihat dengan mata biasa. Konon, orang Bunian hanya akan menampakkan wujudnya kepada orang-orang yang ia inginkan. Menurut kepercayaan banyak kalangan, orang Bunian tidak hanya terdapat di daerah Minangkabau saja. Di Provinsi Kalimantan Barat ada suku gaib yang menarik, yaitu suku Paloh. Yakni suku Paloh, penduduk suku Paloh disebut orang Bunian. Suku ini disebut-sebut mendiami pedalaman hutan di Desa Paloh, Kabupaten Sambas, yang disebut Negeri Gaib Paloh. Letak Negeri Paloh berada di perbatasan antara Kalimantan Barat dan Malaysia. Perbatasannya berupa hutan, dan hutan itu menyimpan sebuah tempat keramat yang konon katanya hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu saja. Cerita mistis yang menguatkan keberadaan Negeri Paloh adalah tentang sebuah pesawat milik Angkatan Bersenjata Indonesia yang hilang pada tahun 1970-an. Pesawat ini tiba-tiba saja hilang tanpa jejak sewaktu melewati wilayah Negeri Paloh. Menurut penerawangan seseorang yang memiliki kekuatan spiritual, para awak dan penumpang pesawat tak meninggal. Mereka diselamatkan oleh penghuni Negeri Paloh dan menetap di sana. Semenjak kejadian lenyapnya pesawat milik Angkatan Bersenjata tersebut, makhluk halus Negeri Paloh lebih sering menampakkan diri.
Hal tersebut membuat penduduk sekitar gempar. Namun penampakan tersebut bukan dalam bentuk yang membuat penduduk biasa ketakutan. Penduduk sekitar seringkali melihat adanya sebuah kota modern yang muncul di tengah-tengah hutan belantara. Biasanya pada waktu-waktu tertentu, mereka juga sering tiba-tiba mendengar hiruk-pikuk seperti keadaan di sebuah kota besar. Jika dilihat dengan kasat mata, wilayah negeri Paloh adalah sebuah hutan belantara. Hutan ini dijadikan tempat konservasi oleh pemerintah setempat dan dijadikan tempat wisata alam. Banyak para pecinta alam yang menghabiskan waktu dengan mengunjungi hutan ini. Namun memang, suasana mistis juga menyelimuti keindahan hutan belantara ini. Beberapa penduduk setempat dan wisatawan mengaku pernah melihat penampakan sebuah kota modern muncul di tengah liarnya hutan belantara. Negeri Daik Paloh merupakan sebuah kota yang memiliki peradaban modern. Hal itu karena sumber daya di negeri ini mumpuni. Mereka mampu membangun dan memajukan kota. Tidak heran jika bangunan di negeri Paloh lebih modern dibandingkan di dunia nyata. Secara konstitusional, negeri Paloh mengusung pola kerajaan. Tak hanya penghuni negeri Paloh saja yang mulai rajin tampil di depan penduduk sekitar. Menurut kabar, konon katanya para perawan juga banyak yang hilang karena dibawa ke negeri Paloh untuk dinikahi. Tak hanya itu saja, desas-desus hilangnya anak SD juga sering dikaitkan dengan negeri Paloh. Menurut legenda menyebutkan, anak-anak ini diculik oleh penghuni negeri Paloh. Mereka diajak bermain hingga lupa waktu. Beberapa dari anak-anak tersebut ada yang berhasil kembali atas kehendak penghuni negeri Paloh. Namun ada pula yang tak kembali. Mereka yang kembali ini hanya bercerita jika diajak bermain-main oleh anak-anak kecil lainnya. Anak-anak kecil atau penghuni negeri Paloh ini disebut dengan kaum Bunian. Seperti suku Bunian yang ada di Sumatera Barat, bentuk mereka hampir sama dengan manusia pada umumnya. Namun jika dilihat lebih teliti lagi, ada perbedaan di area wajah. Kaum Bunian tak mempunyai garis antara hidung dan bibir. Alis mereka juga menyatu, sehingga tampak menyeramkan. Namun kaum Bunian tak suka meneror manusia. Sebaliknya, mereka suka membantu manusia. Menurut legenda, meskipun mereka terkenal suka membantu, tetapi tetap harus waspada. Jangan sampai menerima ajakan untuk berkunjung ke negeri Paloh dari kaum Bunian. Jika sampai menerima ajakan tersebut, maka akan terjebak selamanya tinggal di sana. Bagaimana pemirsa? Apakah Anda sudah cukup merinding mendengar cerita urban legend tersebut?